Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Sobat Shopee. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal kompetensi teknis pada seleksi P3K. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum melaksanakan sholat, saya sarankan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru kemudian nanti melanjutkan untuk menonton video ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaih ya arhamar rahimin. Doa tersebut merupakan ijazah dari Bapak Kiai saya, yaitu Kiai Haji Ahmad Hussein dari Kajen Pati, Jawa Tengah, yang artinya kurang lebih saya tuliskan pada kolom deskripsi. Baik Bapak Ibu Guru semua, ingin mengulas kembali apa yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu Guru semua, yaitu kompetensi guru. Kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi guru ini sangat berkaitan sekali dengan kompetensi yang akan diujikan pada seleksi P3K nanti. Untuk seleksi P3K nanti, kompetensi yang diujikan yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Saya yakin pasti Bapak Ibu Guru semuanya sudah mengetahui apa saja kompetensi yang akan diujikan pada seleksi P3K nanti. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa di situ diujikan untuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara? Untuk kompetensi teknis ini, kompetensi teknis pada soal tes P3K itu nanti terdiri dari soal-soal kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik untuk kompetensi teknis ini. Kemudian untuk di kompetensi manajerial ini nanti terdiri dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Namun untuk manajerial ini berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu di kantor atau di unit kerja masing-masing. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural ini juga merupakan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Hanya saja ini nanti tentang kehidupan Bapak Ibu Guru di masyarakat. Artinya ketika Bapak Ibu Guru menjadi seorang ASN, di situ harus memiliki kompetensi sosiokultural di masyarakat. Kita lanjutkan di soal yang pertama. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya bahwa soal-soal yang saya tampilkan di sini saya ambilkan dari soal-soal seleksi kompetensi bidang dan soal-soal pada waktu PPG, yaitu pendidikan profesi guru. Kenapa? Karena pada waktu PPG itu soal-soalnya langsung berhubungan dengan kompetensi bidang yang harus kita miliki. Sama saja seperti pada waktu kita melaksanakan tes seleksi kompetensi bidang. Untuk soal yang pertama, Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 SDN Semarang 7. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya yang berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 merupakan pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan, kelompok 2 membawa kartu-kartu berisi jawaban, sedangkan kelompok 3 adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, E. Mencari pasangan. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa di sini ada kartu-kartu yang berisi pertanyaan, kemudian ada beberapa kartu juga yang berisi jawaban. Artinya di sini peserta didik diminta untuk apa Bapak Ibu Guru? Ya, untuk mencari pasangan. Jawabannya adalah E. Mencari pasangan. Model pembelajaran make match artinya siswa mencari pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu, bisa soal atau jawaban. lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang.
Soal nomor 2. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah, C. Menggunakan film dokumenter sejarah, D. Membuat replika peninggalan sejarah, E. Menonton film kolosal di bioskop. Dari soal nomor 2 ini dapat kita lihat kata kuncinya berada di mengajarkan secara langsung. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan dalam pembelajaran langsung. Artinya ini adalah selain jawaban B, ini merupakan media untuk menyampaikan materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha namun tidak secara langsung. Kalau secara langsung ya harus pergi mengunjungi situs sejarah tersebut. Nomor 3, jika guru IPS mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit, B. Google Map berbasis Android, C. Peta tematik berbasis Android, D. Peta buta berbasis multimedia, E. Animasi tentang revolusi bumi. Ya, ini tentang IT Bapak Ibu Guru. Jawaban yang paling tepat adalah C. Peta tematik berbasis Android. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia berupa aplikasi dalam handphone guru maupun peserta didik. Jadi kita bisa menggunakan HP Android untuk mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari. Di situ nanti akan terlihat ada pengaruhnya pada musim di Indonesia. Nomor 4, lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk digunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi, B. Kegiatan memenuhi kebutuhan, C. Interaksi manusia di masa lampau, D. Lembaga-lembaga ekonomi modern, E. Kegiatan jual beli secara langsung. Jawabannya adalah E. Guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi jual beli, melakukan observasi mengenai transaksi jual beli, mengamati keadaan pasar tradisional, mengamati interaksi antar pedagang dengan pembeli, dan lain sebagainya. Jadi yang paling tepat adalah kegiatan jual beli secara langsung. Kenapa tidak dijawab B, kegiatan memenuhi kebutuhan? Ingat Bapak Ibu bahwa untuk kegiatan memenuhi kebutuhan itu tidak hanya di pasar saja. Bisa terjadi di tempat-tempat lain. Namun kegiatan yang utama terjadi di pasar adalah kegiatan jual beli secara langsung. 5. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah A. Perubahan budaya dalam bekerja, B. Perluasan suatu area atau wilayah, C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi, D. Penyebaran iptek yang merata, E. Tempat tinggal yang semakin rapat. Perspektif geografi. Jadi kaitannya dengan geografi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Perluasan suatu area atau wilayah. 3 peristiwa yang termasuk ke dalam proses urbanisasi yaitu yang pertama perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, kemudian perluasan area atau kawasan kota, dan yang ketiga adalah perubahan cara hidup sebagai orang kota yang tadinya tinggalnya di desa pindah ke kota, jadi ada perubahan cara hidup sebagai orang kota. Soal nomor 6. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah
memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru, B. Pemberdayaan lingkungan, C. Ide dan gagasan baru, D. Pengembangan temuan baru, E. Budaya imajiner yang interaktif. Jawabannya adalah semuanya ini dampak positif. Tapi yang paling tepat jawabannya adalah A. Dampak positif penerapan teknologi bagi lingkungan hidup dalam bidang industri yaitu diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru. Soal nomor 7, iptek pada hakikatnya merupakan produk budaya yang mengakibatkan terjadinya global village, yaitu menceritakan tentang A. Pengalaman sosial budaya dalam hubungan antar manusia, B. Penyebaran budaya secara masif dan kontekstual, C. Tertembusnya nilai budaya antar bangsa, D. Kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi, E. Hilangnya batas-batas budaya antar negara. Global village, desa global. Artinya sekalipun jaraknya itu jauh, tapi masih seperti dalam satu desa gitu Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu sekejap menggunakan teknologi internet. Soal nomor 8, sesuai dengan standar proses pendidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam IPS adalah dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan yang harus digunakan guru adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Reflektif, D. Edukatif, E. Perspektif. Jawaban yang benar adalah ya, B. Induktif. Pada pendekatan ini, membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Melalui pertanyaan inilah guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pembelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide-ide. Soal nomor 9, dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep serta ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Teori belajar yang paling sesuai digunakan untuk pembelajaran IPS adalah, sini adalah kata kuncinya, membangun sendiri pengetahuannya. Kemudian mencari makna sendiri, mencari tahu tentang apa yang dipelajarinya sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pengembangan pikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Soal nomor 10. Kebanyakan masalah dan pengalaman termasuk pengalaman belajar bersifat interdisipliner. Sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkannya diperlukan multi skills. Sesuai kurikulum 2013, materi pembelajaran IPS mencakup berbagai konsep secara komprehensif. Seyogyanya penyajian diorganisasikan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan A. Parsial, B. Disiplin, C. Terpadu, D. Terpisah, E. Komprehensif. Jawaban yang tepat adalah ya, C. KI dan KD IPS merupakan sebuah tema dari gabungan ilmu-ilmu sosial. Karena itu pendekatan yang direkomendasikan bersifat terpadu atau pendekatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu, interdisiplin. Jadi pada pembelajaran IPS itu pendekatan yang direkomendasikan bersifat terpadu karena melibatkan beberapa disiplin ilmu dalam pelajaran IPS. Ya, selanjutnya ini ada mini tryout. Bapak Ibu guru bisa melakukan pause untuk video ini, kemudian menjawab dan bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar.
terima kasih Bapak Ibu Guru sudah belajar bersama. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi soal-soal baru dari Sobat Sofit. Allahumma lulus, selamat, manfaat, barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.